Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang maqasid syariah. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 2 mata kuliah pengantar studi Islam dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2019A. Kita terdiri dari yang pertama, Alifah Qurrata Ayun, Analisa Amalia, Andi Prawidana, Andina Rahayu, Auliaur Rahman, dan Fauzi Nurfadilah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi maqasid syariah. Maqasid syariah adalah kata yang menunjukkan banyak jamak. Mufradnya maksad yang berarti tujuan atau target. Sedangkan menurut istilah dari beberapa ulama adalah sebagai berikut. Menurut Al-Fasi, maqasid syariah adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Sedangkan menurut Ar-Risuni, tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Dan menurut Syatibi, mendefinisikan maqasid syariah dari kaidah berikut. Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, pembahasan mengenai pembagian maqasid syariah. Pembagian yang pertama itu ada hibzu ad-din atau menjaga agama. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak boleh ada tekanan dalam beragama sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Yang kedua, ada hibzun nafs atau melindungi jiwa. Menjaga jiwa erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia, seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Yang ketiga, hibzu akal atau melindungi pikiran. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Yang keempat, ada hibzul mal, melindungi harta. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridai Allah, bukan dengan jalan atau cara yang batil sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu
membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dan yang kelima ada hibzu nasab, atau melindungi keturunan. Keturunan menjadi penting. Salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Al-Quran, Allah berfirman secara tegas mengenai zina, yaitu pada Quran Surat An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebahagian orang-orang yang beriman. Tingkat urgensi dan kepentingan maqasid syariah yaitu ada 3. Yang pertama, daruriyat, yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi, dan jika tidak segera terpenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. Yang kedua ada hajiyat, yaitu kebutuhan yang secukupnya saja untuk dipenuhi, jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Dan yang ketiga ada tahsinat, yaitu kebutuhan pelengkap, jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Dan kita kali ini memasuki pembahasan tentang fungsi maqasid syariah. Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui maqasid nas sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah dalam setiap syariatnya, perintah atau larangannya, fatwanya sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak terjadi seperti sesuatu yang menjadi kebutuhan duriah manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah. Dan kesimpulannya adalah, yang pertama, maqasid al-syariah. Berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum, atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Yang kedua, tujuan dari Allah dalam menetapkan hukum itu adalah maslahah atau maslahat, yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan dunia maupun dalam persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Al-Ghazali membuat rumusan baru, yaitu memelihara tujuan syara, sedangkan tujuan syara sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan yang 5 itulah yang populer dengan sebutan prinsip yang 5. Di antaranya hibzu ad-din, hibzu akal, hibzun nas, hibzun nasab, hibzu amal. Mungkin sekian penjelasan singkat dari video tentang maqasid syariah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.